Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal TPA, tes potensi akademik, analitik silogisme part 4 atau bagian yang keempat. Setiap anggota adalah anggota B, setiap anggota B adalah anggota C. Berarti kalau kita tulis, anggap ini setiap anggota, anggaplah ini A ya. Anggaplah itu A. Kemudian setiap anggota A adalah anggota B. Jadi kita buat lagi lingkaran yang lebih besar daripada A. Anggaplah model ini begini. Kemudian setiap anggota B adalah anggota C. Jadi kita buat lagi lingkaran yang seperti ini. Kemudian kita namai ini adalah A ya. A. Kemudian yang di sini adalah B dan terakhir di sini adalah C. Dari sini, simpulan yang tepat tentang kemungkinan anggota A dan A, B, dan C adalah: pertama, tidak mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Ya, ini yang kita curigai benar. Bagian B, mungkin ada anggota A yang tidak merupakan anggota C. Salah, karena setiap anggota A pasti merupakan anggota B dan setiap anggota B pasti merupakan anggota C. Otomatis semua anggota A pasti anggota C ya. C, tidak mungkin ada anggota kelompok C merupakan anggota A. Mungkin, yang mungkinnya itu ya ini anggota A sendiri ya. Bagian D, tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota B. Sama senada dengan C dan D, harusnya semua anggota B adalah C, jadi ada ya. E, mungkin ada kelompok anggota C yang tidak merupakan anggota A. Bukan mungkin, memang ada. Jadi yang paling benar adalah bagian A. Oke, selanjutnya kita hapus dan menuju ke nomor 2. Nomor 2. Pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai indah, kota B tidak. Simpulan yang tepat tentang kedua kota tersebut adalah: kota A dan kota B akan banyak pengunjung. Jelas dari sini pantai yang indah menarik banyak pengunjung, sedangkan kota A dan kota B harusnya tidak sama ya. Karena yang satu indah, yang satu tidak. Bagian B, kota A dan kota B tidak banyak pengunjung. Senada dengan A tadi, kalau yang di atas banyak kalau yang tadi banyak pengunjung itu salah untuk kota B, kalau di sini salah untuk kota A. C, kota A tidak banyak dan kota B banyak. Wah, kebalik ini, harusnya kota A yang banyak, B-nya tidak. Kota A banyak dan B tidak banyak. Ini dicurigai. E, kota A akan sama banyaknya, ini salah. Maka yang paling benar di sini adalah bagian D. Oke, selanjutnya nomor 3. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Ingat ya, kata-kata dan. Artinya kalau kata dan, yaitu disebut konjungsi. Artinya harus terpenuhi keduanya. Nah, sekarang data. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Jelas di sini dia sudah tidak ramah. Jadi kalau dia tidak ramah dan pandai bicara, pasti bukan penipu. Berarti ini salah. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Ini sini juga senada dengan yang bagian A ya. Salah satunya dia ingkari. Tuan M penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. Tidak memenuhi kriteria bicara dan ramah. Ada satu. Salah satunya salah, itu adalah salah. Jadi kalau kita buat tabel
tabel kebenaran. Ya, mungkin ada yang pelajari waktu SMA, ada yang jadi ke P dan Q, masih ingat ya. Di sini P dan Q. Di sini benar, di sini benar, di sini benar, di sini salah, di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini salah. Untuk konjungsi ini nilai kebenarannya adalah baru dia bernilai benar kalau benar semua. Berarti di sini salah, di sini salah, di sini salah. Nah, bagian C, Tuan M penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. Wah, ini salah karena bagian A-nya benar, sedangkan bagian B-nya salah. Benar, salah, hasilnya salah, maka ini salah. D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Ini bisa dianggap benar. Kita periksa yang lain lagi. Tuan M bukan penipu yang ramah. Berarti di sini ada yang dia ingkari, itu masalah ramahnya. Berarti senada yang bagian B ya. Hampir senada, kan ramahnya ini dia mengingkari ini. Maka jawaban yang benar ini adalah Tuan M bukan seorang penipu meskipun dia pandai bicara. Berarti jawaban yang paling benar adalah bagian D ya. Selanjutnya bagian yang keempat. Semua tenda beratap dan tinggi. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Maka kesimpulannya itu adalah Andi berada di tenda yang beratap. Salah, karena tidak ada yang tingginya. Sedangkan dia ini sudah jelas tidak beratap. Andi berada di tenda yang tinggi. Nah, sekarang keterangannya kan tidak tinggi, berarti salah. Andi berada di bukan tenda. Ini mungkin benar. Kita periksa lagi yang lain. Andi berada di tenda bukan beratap. Semua tenda kan beratap di sini sebagai keterangannya. Yang E, Andi berada di tenda bukan beratap dan bukan tinggi. Berarti ini jelas salah, dia mengingkari. Di sini dikata semua tenda, ya. Semua tenda beratap dan tinggi. Nah, di sini kalau diingkari semua tenda, ada tenda yang beratap atau tinggi. Nah, itu ingkarannya. Jadi yang menjadi jawaban yang paling benar di sini adalah bagian D, bahwa dia tidak berada di tenda. Dia bukan D ya, sorry, bagian C maksud saya. Bagian C yaitu Andi berada di bukan tenda. Karena tenda itu harus beratap dan tinggi, sedangkan dia tidak berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 kita lanjut lagi. Nomor terakhir untuk part 4. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tapi tidak bercabang. Berarti ini jelas kalau kita lihat reka-reka itu bukan pohon ya, karena di sini ada kata dan seperti tadi pada nomor sebelumnya. Kalau dan itu harus memenuhi keduanya, konjungsi. Tanaman A adalah pohon yang berakar. Salah. Kemudian tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Salah. Semua pohon itu bercabang dan berakar. Tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. Salah juga, karena menyalahi salah satunya. Harus dia bercabang. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Nah, bisa kita lihat ini tanaman A bukan pohon bercabang. Masih salah juga, harus bercabang karena dia pohon. Tanaman A bukan pohon meskipun berakar. Nah, ini bagian yang paling masuk akal. Jelas dia pohon ya. Jelas dia bukan pohon ya, karena dia harus memenuhi kedua kriteria, bercabang dan berakar. Nah, tanaman A bukan pohon, jelas, meskipun dia berakar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah bagian E. Selanjutnya, kata-kata mutiara. Edison gagal 10.000 kali sebelum dia membuat lampu listrik.
Jangan berkecil hati jika kamu gagal beberapa kali. Napoleon Hill. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.